batu bara, saya melihat bahwa DMO batu bara ini hanya bagian kecil aja sebetulnya. Masalah utamanya adalah ketersediaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Ini gonjang-ganjing ini adalah gonjang-ganjing dunia sekarang. Kalau menurut saya yang menjadi korban dua, satu presiden, dua menteri. Kenapa saya katakan presiden? Karena tanggal 3 Januari kalau tidak salah presiden mengatakan ekspor di stop sampai akhir Januari itu terbuka. Tapi setelah itu ada yang mengatakan ekspor dibuka kembali. Yang mengatakan bukan presiden. Jadi kalau kata orang Jawa atau orang Sunda, saya lupa itu, presiden itu bicaranya harus idu geni. Kalau bicara itu seperti peraturan. Sabto, Pandito, Ratu, Sartono. Ada Sartononya. Jadi ini kan, waduh, kasihan presiden. Baru berapa hari itu dianulir gitu, ibarat nendang gol, baru berapanya dianulir gitu. Ini saya merasakan. Lalu yang kedua, Pak Menteri. Karena apa? Tanggal 24 Pak Menteri mengunjungi Saguling. Mudah-mudahan Pak Direktur Utama ini walaupun lagi sakit bisa mendengarkan virtual. Mengunjungi Saguling, rame di dalam di viral bahwa kunjungan ini, dan menyatakan berdasarkan laporannya PLN tidak ada masalah apa-apa. Kata HI ini mengenai stok aman, ini aman, bagus semua. Dan menyampaikan gitu. Pak Menteri berani menyampaikan karena langsung nanya kepada Dirut, dan Dirutnya baru lagi. Kalau baru kan biasanya semangat melihat gitu. Tapi kenyataannya 3 hari kemudian mengatakan akan blackout. Menurut saya Dirut PLN membohongi pemerintah. Membohongi. Berat itu. Baru dikunjungi nggak ada masalah, habis itu mau ada blackout. Bagi sektor energi, blackout adalah keadaan yang paling parah. Itu aib dan segala macam. Itu jadi gini, gimana Pak Darmo ini? Jadi jangan wah itu nanti gampang, ini gampang. Ini kalau menurut saya menyederhanakan permasalahan yang susah. Jadi itu. Nah, lalu diselesaikan masalahnya ini, banyak sekali informasi yang kepada publik yang satu sama lainnya tidak sinkron, tidak sejalan gitu. Ini bingung. Lalu ujung-ujungnya ada pernyataan bahwa DMO nanti harganya pakai harga market. Sebentar. Ini DMO itu kaitannya dengan harga. Harga itu kaitannya dengan biaya PLN. Biaya PLN kaitannya dengan subsidi. Subsidi kaitannya dengan DPR. Saya kira kita bicara lama mengenai DMO itu. Kalau pakai harganya pasar, itu tidak ada DMO lagi. Berarti tidak begitu paham mengenai apa sih DMO itu, tujuannya dan ininya. Kok DMO pakai harga pasar? Sama aja dengan perusahaan Cina datang ke sini, perusahaan pakai harga pasar. Jadi tolong ini untuk urusan DMO harus dibicarakan dan disetujui di ruangan ini, karena itu masalahnya masalah subsidi, masalah biaya pembangkitan. Kalau biaya pembangkitan naik, ujung-ujungnya tarif akan naik. Kalau tarif akan naik, yang akan sengsara rakyat. Jadi mohon ini benar-benar diinikan. Nah, lalu yang berikutnya, saya setuju bahwa momen ini adalah momen yang sangat penting untuk mereview semua mengenai kelistrikan, termasuk PLN. Kalau tidak, saya yakin dan percaya akan terjadi lagi. Direview. Saya mengatakan bahwa ini kan tanggung jawab Renteng. Direksi sudah diganti, nggak cukup direksi direktur energi primer tuh. Karena tanggung Renteng. Siapa yang bertanggung jawab yang paling tinggi? Lalu komisaris juga harus bertanggung jawab, karena komisaris ditugasi oleh pemerintah, digaji oleh dari
itunya untuk mengawasi. Kalau tiba-tiba jeduk gitu kena krisis, lalu dia nggak pernah lapor apa-apa gitu ke pemerintah, ya pekerjanya komisaris. Kita aja anggota Komisi 7 jadi komisaris. Ini maaf berguru. Jangan, ya ini clear loh, harus direview, harus ini. Kalau enggak ini PLN ini kalau menurut saya tidak, mohon maaf ya, tidak profesional. Lalu ujung-ujungnya ada usulan PLN batubara dibubarkan. Komisi 7 sudah beberapa tahun yang lalu mengusulkan karena ada permasalahan di situ. Itu adalah anak perusahaannya PLN. Lalu anak perusahaan PLN itu punya anak lagi yang namanya PLN Batubara Teknik, PLN Batubara apa, lalu punya lagi anak lagi. Akhirnya itu beranak pinak di situ. Beranak pinak, ya tolong ini ditertibkan gitu. Jadi saya sangat setuju sekali, walaupun pembubaran itu harus sesuai dengan ketentuan, tapi untuk sementara sambil menunggu itu ketentuan atau ininya mekanismenya, saya mengusulkan dibekukan yang menjadi pangkal masalah itu. Terakhir mengenai DMO, karena ini kita terbukti kalau harga tinggi itu mereka lari perusahaan batubara, kalau harganya rendah dari 70 mereka berbondong-bondong mendekati PLN. Artinya ini adalah alamiah, bisnis ya begitu. Untuk itu saya mengusulkan supaya DMO formulanya diganti, tidak ada dipatok, tetapi sekian persen dari harga market. Jadi kalau harga marketnya tinggi, ya DMO-nya tinggi, tapi masih tetap di bawah. Harga marketnya turun, ya dia turun. Kalau clear-nya mungkin sekitar 25% lebih rendah dari market. Clear-nya saya, tapi untuk itu bisa kita diskusikan. Dengan demikian tidak ada lagi masalah kalau harga tinggi itu nanti lari, kalau harga rendah berbondong-bondong mendekati PLN. Jadi ya, kalau menurut saya pakai formula. Namun demikian itu hanya suatu usulan dan kita bisa diskusikan, mungkin pemerintah bisa menyampaikan yang lebih konkret. Boleh saja ada formula, lalu ada ceiling, ada ini boleh saja. Tetapi bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi ini listrik ini berat, dan mohon kejadian ini momentum bagi kita untuk mereview secara total mengenai kelistrikan. Kalau tidak, maka kita akan berat, sangat berat ke depannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kardaya dari